Berikut ini cara menginstal XM dan Orange SRM. Pertama, cari menggunakan Google Chrome atau browser web yang lain, XM, ya nanti akan muncul seperti ini, cari download. Nah, setelah download, kalau Anda menggunakan Windows, berarti cari yang versi terbaru di sini ya, 824. Jadi Anda klik ini download, kemudian nanti akan proses download. Ini ukurannya 140-an megabyte ya, 140-an megabit kalau kodenya ini ya. Berarti cukup besar ya. Butuh waktu mungkin beberapa detik atau hingga menit tergantung kecepatan internet. Nah, setelah download biasanya itu tersimpan di folder download seperti ini. Nah, lalu nanti diinstal. Itu XM downloadnya ya. Kemudian kedua, cara download Orange. Jadi Anda ketikkan Orange SRM 55, kita cari yang versi terbaru. Nah, biasanya tersedia di SourceForge. Ya, ada SourceForge, klik di sini, cari downloadnya. Nah, ini otomatis mendownload ya, karena itu lagi langsung masuk link download. Proses instalasi. Nah, kita install XM lebih dahulu, baru kemudian Orange diekstrak ke folder htdocs yang ada di XM. Kita klik dua kali XM Windows ini, installer namanya ini software yang akan menginstal ketika kita klik dua kali. Lalu Anda harus mengizinkan kalau ada pertanyaan, do you want to allow this app to make change to your device? Jadi Windows nanya apakah Anda mau install, jawab yes. XM akan proses instalasi. Nah, ini langkahnya seperti ya. Di sini ada peringatan, perhatikan ya, ada peringatan bahwa kita sebaiknya menginstal di folder C langsung atau D ya. Jangan di program files karena jaga-jaga ada masalah nanti. Jangan diletakkan di folder atau direktori program file, tapi di C atau D yang isinya paling tidak 500 megabyte atau 1 giga ya, lebih aman. Anda klik OK karena tadi hanya peringatan, lalu klik next. Nah, di sini untuk lebih cepatnya langsung next saja diinstal semuanya. Tapi kalau mau pilih-pilih, sebenarnya yang penting itu hanya MySQL, ya, yang mail server, Tomcat, nah, itu tidak perlu. FTP juga tidak perlu, itu kalau hanya sebatas latihan Orange ini ya. Tapi kalau Anda tidak ingin pilih-pilih ya, Anda install semua juga tidak masalah ya, tidak akan lama waktunya. Tapi ini sekali lagi tergantung kecepatan komputer Anda ya. Termasuk Weblazer ya, Sendmail ini juga tidak dibutuhkan. Perl pun mungkin tidak dibutuhkan karena Orange SRM itu membutuhkan PHP. Kita coba ya, nanti kalau gagal saya akan tampilkan di sini gagalnya. Nah, yang kita butuhkan adalah MySQL ya, tentu saja Apache otomatis ya, tidak boleh tidak, dan PHP MyAdmin. Nah, ini nanti digunakan untuk admin membuat database, mereset password adminnya Orange ya, ini kita gunakan PHP MyAdmin supaya mudah. Lalu klik next. Nah, ini perhatikan diinstalnya di C. Ya, ini saya C, tapi bisa juga diganti di D kalau D Anda berisi harddisk ya, partisi yang space-nya masih cukup besar. Nah, langsung klik next. Nah, pilih bahasa Inggris, klik next. Lalu langsung next juga gitu ya. Nah, cepat saja. Nah, ini tunggu beberapa menit ya, biasanya menit nih ordernya karena filenya cukup besar. Tapi kalau komputernya cepat, harddisknya cepat, ya tidak sampai jam-jaman ya. Tapi kalau komputer Anda sangat lambat, ya itu pernah kejadian install seperti ini di komputer yang lambat, yang kuno ya, harddisknya juga lambat. Nah, ini memakan waktu sampai 1 jam gitu ya teman-teman. Siap-siap kalau lama, siap-siap sabar ya. Nah, ini tunggu sambil saya tunjukkan tadi ya, Orange SRM diletakkannya di sini, di download ya. Kemudian nanti klik dua kali, diekstrak di htdocs di bawah XM. Jadi ingat-ingat ya, di bawah direktori XM ada htdocs. Nah, sama caranya, karena ini zip ini kalau Anda klik dua kali akan mengekstrak.
WinRAR namanya ya, WinRAR. Dan WinRAR ini bisa mengekstrak file zip tadi. Nah, nanti mengekstraknya di bawah direktori, ya direktori masih ingat tadi ya, direktori JXM. Kalau XM Anda uh, tidak berubah ya. Tapi saya tadi menginstalnya bukan di XM, tapi di bawah data lebih dahulu. Di bawah data ada XM. Nah, ada XM, cari htdocs. Nah, nanti meletakkannya di sini. Jadi diekstrak saja. Jadi sebenarnya tidak harus nunggu selesai tadi ya. Anda bisa mengekstrak, karena ini belum menginstal, hanya mengekstrak orange ke bawah folder htdocs ini teman-teman ya. Jadi klik OK. Nah, ini mengekstrak. Menginstalnya itu menunggu proses install XM tadi selesai, kemudian nanti menyalakan Apache ya di start, dan MySQL juga harus di start. Jadi ini saya tunjukkan paralel menginstal XM dan sekaligus XM atau SEM ya, dan sekaligus mengekstrak Orange SRM55 zip ini di bawah direktori XM, di bawah htdocs ya, di bawah htdocs yang di bawah XM. Nah, tunggu sambil selesai. Eh, ini sebentar lagi ya, hampir selesai. Hampir selesai, dan ini ekstraknya juga hampir selesai, hanya 1 menit. Ini sedikit lambat karena paralel teman-teman ya, paralel. Jadi sebenarnya sama saja, satu atau paralel, waktunya tidak berbeda jauh, terutama kalau komputernya tidak sangat cepat ya. Nah, ini komputer yang sedang digunakan ini jenisnya i7 ya, i7 dengan memori 8 GB ya, jadi sedang, tidak sangat cepat tapi juga tidak lambat ya. Nah, kalau sudah selesai ekstrak, ini bisa di close WinRAR-nya ini ya. Nah, kita sambil menunggu selesainya menginstall XM, teman-teman. Nah, ini baru mendekati akhir ya. Nah, ini prosesnya membuat software uninstall. Jadi nanti kalau Anda suatu saat ini masalah rusak, Anda bisa uninstall dengan mencari file uninstaller. Nah, sekarang sudah selesai. Ini langsung saja finish. Jadi artinya akan do you want to start the control panel now? Ya, jadi finish. Nah, ketika kita klik finish, ini control panelnya langsung terlihat di sini teman-teman ya. Ini namanya control panel untuk menjalankan software web server namanya Apache ya. Ini teman-teman, nanti ini di start. Nah, di sini ketika kita start pertama kali kan ada permintaan izin ya. Nah, Anda mau mengizinkan untuk keamanan ya, ini karena saya mengaktifkan firewallnya Windows. Jadi tanya apakah mengizinkan server web ini diakses melalui jaringan private. Ya, private itu berarti di rumah. Ya, berarti ini aman ya. Tapi kalau Anda mau mengizinkan juga bisa diakses dari public network-nya. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa ini memungkinkan komputer bisa diakses dari luar komputer kita atau dari internet bahkan ya. Kalau komputer kita terhubung ke internet, matikan saja. Jadi hanya di lokal, benar-benar lokal. Kalau ini benar-benar bisa dari internet gitu ya. Jadi jangan ditandai untuk mengamankan. Terus allow access itu Apache ya, web server. Nah, sekarang kita start yang MySQL. Ini database ya. Ini sama ya, apakah database mengizinkan dari internet atau cukup di lokal saja, network lokal itu ya di rumah, di kantor, tapi tidak bisa dari internet, yang ini ya. Kalau ini bisa dari internet. Nah, kita jangan tandai yang bawah lalu klik allow access. Jadi server web kita ini hanya bisa diakses dari lokal, tidak bisa dari internet yang dari luar. Nah, sekarang kita mulai install ya. Ini sudah nyala Apache dan MySQL-nya. Kita coba install. Nanti kalau ada yang belum lengkap, kita perbaiki sambil install. Oke, kita masuk ke localhost. Perhatikan ya, localhost adalah komputer kita sendiri. Nah, localhost. Nah, ini sudah terbukti bahwa SEM-nya sudah terpasang. Lalu kalau mau menginstal, ini harus menginstal Orange tadi ya. Tadi kan diekstrak ke folder SEM. Nah, ini yang penting di bawah XAMPP, di bawah htdocs. Nah, ini namanya Orange SRM55 ya. Ini tidak saya rename.
Jadi untuk cepatnya ya, nanti berarti mengaksesnya dengan alamat orange HRM min 5.5. Oke ya, jadi kita mulai, jadi ketikkan di sini orange HRM min 5.5 enter. Nah, ini proses instalasi. Lalu klik fresh installation, ya, karena ini menginstal pertama kali, klik next. Nah, lisensinya disetujui, ya, ditanda ini, I accept the terms of license agreement. Lalu klik next. Nah, perhatikan, ini cara, saya akan menunjukkan cara yang lebih cepat ya, meskipun kurang aman ya. Nah, cara cepat kurang aman. Jadi, ya, nanti kita menggunakan existing MT juga tetap ya, existing MT. Terus kemudian database-nya localhost, ya localhost. Kemudian database name kan kita belum punya teman-teman ya. Nah, nama database-nya. Nah, ini nanti akan dibuat dengan apa? Dibuat dengan PHP MyAdmin. Jadi kita pindah ke localhost ya, PHP MyAdmin, garis miring PHP MyAdmin. Karena sudah nyala, ini tanpa password teman-teman ya. Jadi ini login sebagai root ROOT-nya MySQL tanpa password. Perhatikan ya. Jadi kita buat database baru, new, klik new di sini ya. Create database, namanya apa di sini? Sebut ya. Bebas ya, bebas. Misalnya saya membuat database, namanya di sini nama database-nya ya, misalnya Orange, nah, HRM. Namanya bebas teman-teman ya. Bebas lalu create ya, klik create. Perhatikan database ini harus bisa diakses oleh user ya. Nah, kalau kita ingin cepat tadi ya, meskipun kurang aman, tidak perlu membuat user. Jadi usernya menggunakan user root. Ya, perhatikan ya. Ya, diklik ini database kan masih kosong teman-teman ya. Tetap kosong ini karena database ya. Kemudian kalau Anda klik privileges, nah perhatikan ya, privileges ya, aksesnya kepada siapa, ini hanya ada root. Jadi kalau ingin cepat, meskipun kurang aman, Anda gunakan root ini saja. Jadi usernya root, username-nya root sekali lagi ya, passwordnya kosong. Oke, nah kita yang penting sudah membuat database ya, namanya misalnya Orange SRM. Kita kembali ke sini, Orange SRM, masukkan database-nya, apa tapi namanya Orange ARM. Jadi ini menggunakan database yang kosong, tapi sudah dibuat. Existing itu artinya sudah dibuat. MT. Buat pakai ini bisa nggak, Pak? Bisa juga, tapi saya beri contoh yang bawah dulu. Ini yang biar mengenal cara membuat database ya, menggunakan PHP MyAdmin. Lalu, apa username-nya tadi ya? Kalau memang tidak membuat user, berarti username-nya root. Gitu teman-teman ya. Terus apa password-nya? Password-nya kosong. Saya ulang ya. Jadi user database-nya root, password-nya kosong. Ini jalan pintas ya. Terus jadi tanpa harus membuat user dan password. Ya, karena sudah tersedia root kosong, tapi ini kurang baik, kurang aman ya. Untuk latihan tidak apa-apa, latihan aja. Lalu klik next. Nah, klik next, perhatikan di sini ada warna merah dan kuning. Ini artinya PHP ininya harus diedit supaya zip-nya ini diaktifkan, internasionalnya diaktifkan, GD diaktifkan, dan LDAP diaktifkan. Gimana cara mengaktifkannya? Kembali ke kontrol panel, ya ke SAM kontrol panel. Perhatikan di Apache, lalu klik config. Jadi config-nya Apache ini yang diklik. Terus PHP, ini yang akan kita edit ya. PHP ininya diklik. Nah, ini muncul file editor teks ya untuk PHP. Notepad nama softwarenya. Lalu cari itu dengan find ya, atau kontrol F ya, kontrol F. Urut dari zip tadi ya, boleh yang manapun ya. Saya urut misalnya dari zip. Karena yang harus diaktifkan itu adalah, perhatikan ke sini ya, misalnya zip. Satu ya, kemudian internasional, GD, dan LDAP. Oke, jadi cari zip. Jadi extension zip maksudnya ya, tapi nyarinya zip aja. Nah, extension zip ini diaktifkan dengan menghapus titik komanya nih. Nah, terus apa lagi tadi selain zip, yaitu GD atau internasional dulu ya, INTL. Nah, INTL Anda cari. Jadi extension yang INTL itu di apa?
hapus ya titik komanya. Oke, kita mundur ya tadi karena internasional itu di atas. Nah ini extension sama dengan INTL internasional dihapus titik komanya. Nah, apalagi masih ingat tadi ya selain itu apa? GD. Nah, ini di dekatnya nih kebetulan kan di dekatnya internasional di atasnya itu ada GD. Terus apa lagi yang belum? Ayo masih ingat? Ya, kalau lupa kembali ke web sini ya. Jadi zip internasional GD LDAP yang terakhir. Nah, LDAP. Jadi klik di sini LDAP. LDAP. Nah, LDAP. Find next. Nah, ketemu kan di atasnya ini sebenarnya ya. Kalau tadi kelihatan, kalau nggak lihat, cari aja. Nah, setelah dihapus titik komanya 4 tadi ya, lalu di save ini ya, file save atau Ctrl S save. Nah, kalau udah di save ya sudah selesai teman-temannya, Anda close saja ini karena sudah disimpan, lalu di recheck, dicek. Nah, belum kan? Kenapa belum? Karena kontrol panel ini harus diaktifkan dulu Apache-nya, di restart namanya ya. Jadi di stop dulu, karena berubah konfigurasinya kan. Jadi harus di restart. Cara restartnya adalah di stop, setelah muncul kata start, start kembali. Nah, ini nggak ada error, tidak ada kesalahan. Sekarang kembali ke instalasinya lewat web tadi ya, di recheck kembali. Nah, sekarang sudah enable semuanya. Oke, terus diklik next. Ya, klik next, sekarang memberi nama. Nama ini nama SISCM untuk perusahaan apa gitu ya, atau untuk yayasan apa gitu ya. Yayasan Y gitu ya. Nah, terus negaranya di mana? Ya, pilih Indonesia dan seterusnya ya. Bahasanya Inggris karena bahasa Indonesia belum tersedia. Dulu pernah ada yang bahasa Indonesia tapi kurang bagus, terus akhirnya tidak ada di pilihan di sini di language ya. Karena penerjemahnya kurang pintar. English dan time zone-nya pilih uh, di Indonesia juga sebaiknya ya, kota. Misalnya Asia Jakarta. Boleh juga Asia Jayapura, boleh juga Asia Dili ya di luar Jawa, di luar Indonesia juga boleh ya. Jakarta. Lalu klik next. Sekarang nama karyawan ya, nama karyawannya Anda sendiri aja ya, seperti saya nama karyawan misalnya. Lalu usernya apa? Admin, samakan ya. Boleh yang lain tapi untuk memudahkan supaya tidak lupa. Passwordnya apa? Boleh juga teman-teman pakai admin juga, tapi A-nya besar ya, ADMIN misalnya gitu ya. Admin. Terus satu, admin admin kan baru 5 ya. Satu, dua, tiga. Ini sudah 8, tapi kurang huruf karakter. Jadi satu, dua, tiga itu kan angka sudah ya. Itu kurang karakter khusus, misalnya tanda seru. Nah, selesai ya. Jadi A besar, admin, satu, dua, tiga, tanda seru. Nah, minimal 8, gabungan huruf besar, huruf kecil, karakter khusus, dan angka. Oke, lalu tidak perlu diaktifkan ini, boleh dikosongkan. Klik next, lalu klik install, teman-teman ya. Perhatikan, oke, checking database, oke, applying database sync, oke, ini harusnya oke semua nanti 100%. Nah, ini hanya butuh waktu beberapa detik saja di komputer saya ya. Nah, bisa jadi menit kalau komputernya lambat. Yang paling lama itu applying database change. Ini artinya membuat database ya, membuat tabel-tabel dan lain-lain ya. Itu punya banyak tabel, tabel karyawan, tabel cuti dan lain-lain ya. Tabel. Itu dibuat sekarang itu diekstrak. Ini sedang membuat semua tabel yang dibutuhkan. Nah, selesai 100% ya. Lalu klik next. Setelah komplit, artinya sukses, Anda launch. Launch artinya login, teman-teman ya. Nah, gunakan password tadi yang dibuat, masih ingat, usernya admin, passwordnya A besar, admin, satu 2 3 tanda seru. Nah, ini password ini dinilai lemah, sehingga Anda harus membuat password baru ya. Masukkan lagi user admin, passwordnya A besar, DMIN, satu 2 3 tanda seru misalnya. Lalu buat password baru di sini, new password. Nah, new password. New passwordnya apa? Bebas. Yang penting kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan tanda khusus ya. Nah, tanda khusus itu seperti tanda seru, tanda kurung gitu ya. Bintang, pagar dan lain-lain ya. Lalu klik
save, selesai. Nah, sekarang bisa login dengan password baru ya. Password yang baru saja diubah, bukan menggunakan password yang pertama kali. Login ya, selesai, berhasil. Nah, kalau suatu saat lupa mencatat password dan lupa passwordnya, teman-teman, gimana cara reset passwordnya admin tadi? Nah, Anda masuk ke PHP My Admin ini. Nah, PHP My Admin, perhatikan ya. Ini kalau lupa password, masuk ke Orange SRM. Ini adalah nama database ya. Database Anda mungkin bukan Orange SRM ya. Database yang tadi digunakan untuk menginstal Orange SRM. Nama database-nya apa? Nah, misalnya RSM, cari di sini bagian bawah OHRM user. Nah ini ada OHRM user ini diklik. Nah, diklik, tunggu beberapa saat. Perhatikan ini kan ada username namanya admin. Username-nya admin ya, jangan diganti. Anda cukup edit di sini karena lupa password kan. Ini passwordnya diacak nih, yang kanan ini kan password ya. Passwordnya angka acak seperti itu, nggak bisa ya. Harus kita edit. Nah, kita edit. Perhatikan ketika mengedit gunakan user password karakternya ini, varcharnya ya, variabel karakternya ini dengan MD5. Nah, mungkin ada cara lain, saya menggunakan cara yang udah lama sering saya gunakan yaitu MD5 ya, MD5 lalu diganti teks biasa. Ya, MD5 itu artinya jenis teksnya di sini, jenis passwordnya ya. Misalnya rahasia gitu ya, biasa. Boleh pakai angka? Boleh. Jadi ini mengganti password admin karena lupa. Passwordnya rahasia. Langsung Anda klik go di sini, go. Selesai. Ketikkan di sini rahasia. Karena sudah diganti melalui PHP MyAdmin. Rahasia. Nah, karena rahasia itu lemah, diminta mengubah rahasia password yang baru tadi. Terus diubah menjadi yang baru lagi, yang tidak mudah ditebak ya, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus, minimal 8. Minimal 8 huruf, 8 karakter ya. Klik save. Nah, sekarang sudah kembali di reset ya menggunakan password yang paling baru. Ya, oke, login. Selesai, nanti baru masuk ke admin ya untuk mengerjakan tugas kedua.